wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang sama saya hormati. Hari ini adalah hari keempat atau hari terakhir pelaksanaan presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Baik, kita langsung saja mulai untuk bersiap-siap. Inovasi pertama untuk bersiap-siap naik ke atas pentas dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara dengan inovasi SIMODIS. Dipersilakan tim inovasi untuk naik ke atas pentas. Belum lengkap formasinya Bapak? Pak Kadis Kominfo. Notulennya ada? Ya, Pak Kadis Kominfo disilakan untuk naik ke atas pentas Bapak. Ya, mungkin sebelum dimulai perlu saya informasikan ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa pada tahap penilaian ini ada 4 ya, ada 4 penilaian, ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian presentasi, penilaian presenternya, kemudian penilaian video, ya, dan kemudian diskusi dan tanya jawab. Baik, sudah komplit ya, formasi sudah lengkap. Kita akan mulai dengan inovasi SIMODIS, Bapak Ibu panelis. Inovasi SIMODIS dari Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. Kita akan mulai mungkin dengan penayangan video inovasi terlebih dahulu ya. Video inovasi dengan durasi 3 menit, disilakan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara kembali meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama Sistem Monitoring dan Evaluasi Pramandiri SPBE atau SIMODIS Lutra. Inovasi ini resmi dilaunching Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani Jumat 7 Mei 2021 di ruang Comment Center kantor Bupati, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Pemda Lutra dan IT Surabaya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. SIMODIS Lutra diharapkan akan menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Data IT di Kabupaten Luwu Utara. Kepala Bidang IGov Kominfo Luwu Utara yang juga inovator SIMODIS Lutra, Mirwan Syakir, mengatakan bahwa inovasi ini merupakan aksi perubahan peningkatan kinerja organisasi terkait Indeks SPBE Luwu Utara. Inovasi ini akan menginternalisasi proses monitoring dan evaluasi SPBE sampai ke seluruh perangkat daerah terkait, sehingga PD terkait diberi akses untuk memasukkan data dan informasi sesuai tusi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan SPBE secara daring. Selain itu, dengan SIMODIS Lutra, PD terkait nantinya akan memperoleh gambaran capaian, saran dan perbaikan indeks SPBE Pramandiri,
sebelum evaluasi mandiri dan dievaluasi oleh asesor eksternal Kementerian Pan-RB, dalam hal ini ITS Surabaya. Ia berharap kehadiran Simodis Ultra menjadi sarana untuk menyatukan visi dan membangun kolaborasi SPBE antara tim koordinasi SPBE dan evaluasi internal SPBE. Sementara itu, Bupati Utara berharap kehadiran Simodis Ultra dapat meningkatkan nilai indeks SPBE Utara sehingga berdampak pada sektor pelayanan publik. Tim Liputan Humas IKP Kominfo Utara melaporkan. Ya, cukup ya, berarti waktunya tidak sampai 3 menit videonya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada presenter, kepada inovator untuk melakukan presentasi. Silakan mengambil tempat di depan, Bapak. Ya, ada laser pointer di meja jika diperlukan. Ya, silakan Bapak. Ya, waktu presentasi 7 menit. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Bapak Ibu, tim panelis berserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati. Perkenalkan, saya Nirwan Sakir, Kepala Bidang Penyelenggaraan Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Utara, akan memaparkan inovasi berjudul Simodis yang merupakan singkatan dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Pramandiri SPBE Kabupaten Luwu Utara yang dapat diakses melalui simodis.luutarakap.go.id. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang munculnya inovasi ini adalah adanya kebijakan pemerintah, yaitu Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan istilah SPBE. Nah, dalam amanah daripada Perpres ini ada pasal mengatakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun ke pemerintah daerah. Kemudian dilanjutkanlah dengan Permenpan nomor 59 tahun 2020 tentang monitoring dan evaluasi, pemantauan dan evaluasi SPBE. Nah, dalam Permenpan ini itu terdapat 8 aspek, 4 domain dan 47 indikator yang mengatur tentang apa yang dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi SPBE itu. Nah, sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjuti kebijakan ini, maka dalam RPJMD Luwu Utara, maka indeks SPBE itu dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara. Kemudian diturunkan menjadi target kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. Dari dasar inilah sehingga sejak tahun 2018 di Luwu Utara itu dilakukan pemantauan dan evaluasi mandiri SPBE 2019. Namun kami mengakui bahwa dalam pelaksanaan itu tidak maksimal kita lakukan. Dan ditambah lagi adanya COVID-19 sehingga ini berdampak pada capaian kita. Selanjutnya, apa tujuan sebenarnya dari Simodis ini adalah untuk memudahkan perangkat daerah dalam melakukan evaluasi dan monitoring SPBE itu sendiri, sehingga SKPD juga melakukan koordinasi di dalam sistem itu. Saya sedikit memberikan gambaran terkait model kerja daripada Simodis ini, yaitu ada 2 tim yang bekerja di dalamnya, yaitu tim koordinasi SPBE dan tim pemantau internal SPBE yang saling berintegrasi di dalam sehingga menghasilkan sebuah hasil indeks pramandiri SPBE di Kabupaten Luwu Utara. Nah, dari hasil indeks pramandiri inilah yang kita lanjutkan nantinya selanjutnya ke implementasi dan evaluasi apabila Kemenpan melakukan evaluasi SPBE di Kabupaten Luwu Utara. Dari hasil indeks inilah yang kita teruskan sehingga pada saat itu pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak lagi harus melakukan evaluasi, cukup kita langsung mengirim hasil evaluasi pramandiri itu ke SPBE. Sebagai gambaran bahwa di Kabupaten Luwu Utara indeks evaluasi pramandiri yang kita lakukan tahun 2002 itu hasilnya adalah 2,99 dan setelah kita kirim ke Kementerian Pan-RB, indeks yang diperoleh dari Kemenpan RB itu ada 2,93. Kami melihat ini ada sedikit ada akurasi dari sistem kami. Selanjutnya kami ingin memperlihatkan apa
dampak sebelum dan sesudah daripada inovasi ini. Pada tahun 2020 sebelum inovasi ini kita implementasikan, itu kita lihat pada domain kebijakan, pemerintah Kabupaten Luwu Utara itu berada di level kedua dan level ketiga. Namun setelah implementasi ini kita terapkan di tahun 2001-2022, maka indeks kebijakan kita itu meningkat di level keempat dengan nilai 3, lebih. Dan yang lebih penting lagi kita lihat di domain layanan. Domain layanan pemerintah Kabupaten Luwu Utara itu ada 16 layanan di situ, 10 layanan administrasi pemerintahan dan 6 layanan publik. Pada tahun 2020 sebelum kita terapkan inovasi ini, kita itu berada di level 2 dan 3. Namun setelah kita implementasikan di tahun 2002 dan 2003 itu meningkat menjadi level 3 dan level 4. Indeksnya di atas 3,0, itu berarti kita berada di level 3 dan rata-rata level 4. Ini berarti bahwa semua aplikasi layanan publik yang ada di kita itu sudah terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena kita mendorong pemakaian aplikasi umum berbagai pakai dari pemerintah pusat. Selanjutnya kami melihat bahwa indeks SPBE kami juga secara umum itu terbaik di Sulawesi Selatan untuk tahun 2001 dan 2002, tertinggi di Sulawesi Selatan. Selanjutnya apa kontribusi terhadap capaian TPBE ini? Saya lihat ini SPBE itu mendukung digitalisasi yang menjadi program pemerintah sekarang. Saya itu sejalan dengan program pemerintah dan ada 5 tujuan yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya terkait adaptabilitas, Simodis Luwu Utara ini sudah dikunjungi beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kunjungan kerja untuk mereplikasi sistem ini agar dapat diterapkan seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kemudian keberlanjutannya kita sudah melakukan beberapa peraturan bupati, keputusan bupati kita tetapkan untuk keberlanjutan sistem ini. Kemudian kolaborasinya, saya kira kolaborasi ini kita sudah menetapkan suatu peraturan bupati, kita sudah menetapkan sebuah keputusan bupati tentang tim koordinasi SPBE Kabupaten Luwu Utara, dan itu sudah mencakup seluruh pimpinan yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang tercover di situ, mulai bupati sampai seluruh perangkat daerah. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri pause. Silakan kembali ke tempat, Bapak. Ya, masih ada waktu tadi ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kadis untuk memberikan testimoni keberlanjutan jaminan kelanjutan inovasinya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tim penilai dan rekan-rekan dari Biro Organisasi Provinsi. Kesimpulannya bahwa inovasi Simodis ini menjadi satu hal yang sangat mendasar dalam rangka penguatan indeks SPBE di Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itulah komitmen pimpinan dalam hal ini kami beri dukungan secara maksimal melalui dukungan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan komitmen dengan tadi memberikan dukungan dari sisi regulasi peraturan bupati, sehingga dengan demikian kami berharap bahwa Simodis ini ke depan ini menjadi instrumen perubahan sekaligus menginternalisasi peningkatan SPBE di Sulawesi Selatan, dan itu bisa terbaca dari atensi teman-teman di Sulawesi Selatan ini. Sudah ada beberapa kabupaten yang datang di Luwu Utara, ada Kabupaten Bone, baru-baru ini Enrekan, bahkan teman-teman di Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan juga datang di Luwu Utara. Semuanya dimasukkan dalam rangka bagaimana memberikan dukungan maksimal terhadap implementasi Simodis dalam rangka memperkuat atau meningkatkan indeks SPBE khususnya di Kabupaten Utara. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya kita sambung dengan diskusi tanya jawab Pak ya, bersama dengan tim penilai kita. Jadi ada tim penilai kita yang online dan juga ada yang offline. Kita mulai dulu dengan yang offline yang berada di sini. Silakan Pak Rajendra. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Apresiasi untuk tim inovator, tim inovasi dari Luwu Utara. Ini Luwu Utara ini
saya juga banyak mendengar ya banyak inovasi-inovasinya, termasuk sekarang iganya masuk di mana Pak? Sangat inovasi atau inovatif? Inovatif. Ya? Inovatif. Inovatif ya? Belum ke sangat? Oh, masih kurang ya? Ya mudah-mudahan Inovatif Pak. Inovatif, bukan kurang, inovatif. Enggak, maksudnya masih kurang penginputannya ya untuk naik ke sangat ya kan. Sekarang masih inovatif kan. Pernah 2019 sangat. Kan sudah ada pengumuman kemarin itu. Pernah 2000. Iya ya, kalau bisa naik ke sangat lah tahun depan ya. Oke, saya hanya mau, ini bagus sekali ya, ini SIMODIS ini, cuma saya tadi saya pikirnya ini SIMODISnya BI. Iya. Kalau Bank Indonesia kan ada juga SIMODIS. Yaitu Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika. Agar supaya mungkin bisa lebih supaya tidak sama jadi nanti dikirain sama ini. Mungkin SIMODIS Lu Utara ini ada tambahan lah sedikit ya. Ini bagus, hanya ini jadi SIMODIS ini menghimpun semua SPBI yang ada di Lu Utara. Iya. Terus hanya satu yang saya anukan, yang ini bagus sebenarnya nih, dan kalau tidak salah ini mau dijadikan semacam satu contoh untuk diaplikasikan, direplikasi ke daerah kabupaten kota lainnya ya. Mudah-mudahan itu terlaksana. Kemudian saya baca-baca tadi ini ada MOU dengan ITS Surabaya Pak ya. Iya. Ini apa saja yang telah dikerjakan, yang dikerjasamakan, dan apa saja yang telah dihasilkan ya. Itu pertama. Terus kedua, bagaimana tanggapan masyarakat berdasarkan mungkin ada datanya yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat akses ini melalui SIMODIS ini, kira-kira mungkin sudah ada berapa banyak, terus apa tanggapan yang paling terkesan dari masyarakat. Ya, itu saja, makasih. Ya, makasih Pak Rajendra. Saya simpan dulu pertanyaannya Pak. Kita coba menyapa tim penilai yang ada di Zoom dulu. Monitor. Ada Pak Sarwan, ada Bu Marni. Ya, Sarwan Bu. Pak Sarwan ya, monitor. Silakan Pak Sarwan. Oh ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Retno. Jadi ini SIMODIS kalau saya tidak salah inovasi yang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, yang waktu itu sudah diperlombakan juga. Saya lihat di dampak itu hasilnya Bapak itu cuma menampilkan output saja ya. Kalau bisa dihitung juga dampaknya lah. Karena SPB ini kan sistem pelayanan berbasis elektronik yang ujung-ujungnya intinya daripada SPB ini bagaimana efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Kalau bisa di dampak itu dituliskan juga seberapa efisien dengan adanya aplikasi ini. Jadi ada untuk sebelum melakukan penginputan di nasional ya. Ini bisa mungkin digambarkan seberapa efisien daripada inovasi ini itu yang dilakukan oleh masing-masing OPD kalau bisa dihitung ya dengan adanya aplikasi ini. Itu yang pertama. Jadi gampang kok bisa dihitung berapa banyak kertas yang harusnya dipakai tanda tangan, kan sekarang pakai tanda tangan elektronik. Seberapa banyak orang manusia yang terlibat di situ sebelum ada SPBE. Sekarang adanya SPBE ini kan OPD semakin efisien dan lain sebagainya. Itu dari sisi dari sisi rupiah ya. Dari sisi waktu juga kalau bisa dihitung dampaknya. Tadinya dengan adanya sebelum diadukan evaluasi ini maksudnya pasca dari SPBI ini efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Lutra itu seperti apa gitu loh.
seberapa efisien dan seberapa efektif yang tadinya pelayanan itu dilakukan sebanyak sekian hari, sekarang dengan adanya alat monitoring ini kita bisa monitor bahwa ini SPB ini OPD ini tidak efektif, tidak efisien dan ini. Karena kan makin tinggi Bapak punya nilai, semakin efisien. Nah, ukuran efisien itu bisa digambarkan enggak? Berapa dari sisi uang dan berapa sisi waktunya. Itu aja, Pak. Inovasi ini bagus sekali terus terang ya. Tinggal bagaimana mengukur dampaknya aja. Cukup Pak Sarwan? Ya, baik, terima kasih. Itu tadi ada 2 pertanyaan Bapak dari para panelis, bisa silakan direspon. Terima kasih Pak, langsung saja kami jawab pertanyaan dari Pak Lukman terkait kerjasama dengan ITS. Sejak awal, sejak aplikasi ini juga kami mulai terapkan, kita lakukan MOU kerjasama dengan Institut Teknologi Surabaya dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten Belu Utara, Pak. Jadi arsitektur SPBE itu adalah kerangka dasar dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi kami sudah perbubkan di Belu Utara malah lebih duluan daripada pemerintah pusat. Pemerintah pusat sekarang sudah sudah menetapkan arsitektur SPBE dan kami sudah menetapkan duluan dengan perbub arsitektur SPBE Kabupaten Belu Utara. Arsitektur ini adalah indikator pertama dalam SPBE. Karena itu adalah merupakan kerangka dasar dalam membangun sebuah sistem aplikasi. Itu sampai di situ. Jadi kami sudah menetapkan arsitektur SPBE Kabupaten Belu Utara. Terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat terkait ini, karena Simodis ini prinsipnya adalah sebuah sistem pengumpul data dari seluruh perangkat daerah, karena pengumpul data dari 47 indikator yang menjadi penilai kualitas layanan SPBE di daerah. 47 indikator yang saya katakan tadi bahwa 16 indikator layanan, 10 layanan administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa sampai kepada layanan kinerja pegawai, itu 10 administrasi pemerintahan. Kemudian ada 6 layanan publik, mulai dari layanan pengaduan masyarakat sampai pendapatan, perizinan, layanan data terbuka, jaringan dokumentasi hukum. Ini yang kami dorong 16 ini. Jadi terkait dengan bagaimana jaringan dokumentasi hukum, itu kami mendorong bagaimana membangun integrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga jaringan dokumentasi hukum kami itu bisa mendapatkan penghargaan dan masyarakat bisa mengakses produk-produk hukum dari JDIH itu. Terus bagaimana lapor layanan pengaduan publik itu kami mendorong SP4N lapor untuk diterapkan sehingga masyarakat mudah terintegrasi satu pengaduan saja yang kami gunakan, tidak lagi kita menggunakan banyak aplikasi pengaduan, kita fokus pada satu pengaduan sesuai dengan amanah dari SPBE itu, Pak. Saya kira itu beberapa kualitas yang kami berikan. Terkait dengan tanggapan masyarakat itu langsung ke perangkat daerah yang menangani layanan itu. Kami tidak sampai ke situ yang menangani layanan itu. Kami hanya membangun kualitas daripada pelayanan-pelayanan itu, bagaimana sistem-sistem itu terintegrasi sehingga pelaksanaan pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, kualitas pelayanan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua Pak, dari Pak Sarwan terkait dengan output efisien, dampak daripada ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang efisiensi yang bisa diukur dari sini adalah sebagai lembaga pengumpul. Kalau dulu di tahun 2018, 2019 sampai itu pengumpulan kita itu staf kami harus bolak-balik ke seluruh perangkat daerah yang terkait untuk mengumpulkan data, mengumpulkan bukti evidence, mengumpulkan data dukung. Itu pun kadang tidak benar data dukung itu. Nah, dengan adanya tahun 2020 itu ada COVID, diadakan pembatasan pegawai, maka kami adakan Simodis. Tidak lagi sistem ini tidak lagi melakukan pegawai kami harus bolak-balik ke OPD, tidak lagi harus mengirim kertas, tapi semua melalui elektronik dikirim dan itu terkumpul di dalam Simodis mulai dari tahun 2021, 2022. Saya kira begitu. Jadi yang kami ukur ada efisiensi dalam pengumpulan data dan dokumennya itu. Terkait dengan efisiensi pelayanan langsung ke masyarakat yang ada di perangkat daerah, untuk pengembangan sistem ini nanti kami bisa pertimbangkan juga mengukur dampak itu dengan adanya integrasi sistem yang terjadi, tidak ada lagi penggunaan kertas dengan adanya integrasi sistem itu. Jadi intinya kami terus mendorong penggunaan aplikasi umum berbagai-bagai
sehingga otomatis nilainya akan berada di level 4 karena aplikasi umum berbagi pakai itu sudah terintegrasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya kira itu tanggapan kami, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Kayaknya tadi ada yang sedikit skip, Pak. Apa namanya yang ditanyakan Pak Sarwan tadi, kira-kira efisiensinya seperti apa? Kalau sebelumnya kertasnya itu digunakan seberapa banyak? Apakah bisa diukur seperti itu, Bapak? Sebelum inovasi, berapa banyak kertas yang dipergunakan? Kemudian setelahnya berapa banyak yang sudah diefisiensi? Begitu juga waktu dari pelayanan terhadap Simodis itu sendiri. Yang tadinya belum menggunakan Simodis, kemudian setelah menggunakan Simodis, efisiensi waktunya berapa? Itu bisa diukur apa enggak, Pak? Ya, terkait pelaksanaan Simodis, saya kira ini bisa kita ukur dari jumlah indikator. Ada 47 indikator, 10 indikator per nama itu adalah kebijakan. Kebijakan itu berupa kertas selama ini diukur. Sebelum inovasi Simodis ini kita lakukan, kebijakan-kebijakan itu berupa kertas, dikumpul oleh perangkat daerah. Dan beberapa bukti dukung lainnya, SK, SOP semua, dan itu memang pada kesempatan ini dampak itu kami belum sepenuhnya mengukur, tapi kami bisa melihat di dari ukuran-ukuran itu 47 indikator itu, masing-masing indikator itu sampai 20 bukti dukung biasanya. Jadi 47 indikator dikali 20 bukti dukung, satu bukti dukung bisa sampai 20 lembar, itu sekitar 600 sampai 700 lembar kertas yang kita harus ini, dan data-data dukung yang lainnya. Ya, itu yang Bapak jawab barusan kira-kira ada di penjelasan di proposalnya Bapak apa enggak, Pak? Kami tidak langsung terkait efisiensi itu, karena yang kami lihat dampak yang langsung adalah bagaimana kualitas layanan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya ditunjukkan dengan indikator yang meningkat. Betul. Itu. Kami fokus ke situ mengukur itu. Siap. Iya. Mungkin nanti bisa ditambahkan Bapak itu tadi masukan juga dari Pak Salon sebenarnya. Siap, mungkin Pak. ada yang ingin ditambahkan dari Pak Kadis atau Pak Kabak, silakan. Ya, masih ada waktu sedikit. Saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Nirwan tadi sebagai indikator, intinya bahwa memang terkait dengan pengukuran dampak tadi, memang kita belum sampai ke situ ya. Ya, kita sampai pada bagaimana efisiensi dari 47 indikator itu, yang tadinya berbasis kertas, nah sekarang ini sudah berbasis elektronifikasi. Ya, saya kira di situ. Nah, namun demikian, saya kira kita sependapat. Saya kira bisa ke depan kita akan ukur itu dari sisi efisiensi kertas, kemudian biaya dan waktu. Ya, saya kira bisa kita akan ukur, dan saya kira itu bukan hal yang sulit, oleh karena tadi sudah tergambar bagaimana evidensi itu kita kumpulkan, yang tadi berapa sampai berapa ribu lembar kertas itu kita tiadakan dengan sistem elektronifikasi. Ya, saya kira cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Waktu juga sudah habis. Satu dikit. Oke, 1 detik Pak, Ya. 1 menit. Pak, saya hanya mau ini, saya ingin tahu aja, apakah IPKD, IID, IDSD, data-datanya untuk mendukung penyusunan itu, apa sudah bisa diakses di Simodis atau masih di OPD-OPD-nya? Mohon izin bisa diulang Pak, saya. Untuk data-data pendukung untuk penyusunan IPKD, IID, IDSD, ya, indeks-indeks itu apa sudah bisa kita akses di ini Simodis atau masih di OPD-OPD-nya? Terkait dengan data itu, Simodis ini Pak fokus untuk mengumpulkan data-data yang menjadi bukti evidence indeks SPBE Pak. Jadi ada 47 indikator, yang ada 47 indikator indeks SPBE itu kita petakan ke seluruh perangkat daerah. Jadi di dalam Simodis itu 47 indikator, data dukung 47 indikator ini yang tersedia. Nah iya, mungkin salah satunya itu ada kayak seperti RPJMD, RPKD-nya apa semua kan sudah, atau masih kita login ke ke OPD-nya? Oh iya, kalau terkait dengan data RPJMD dengan data-data yang lain, khusus spesifikasi di dalam Simodis belum dibuatkan konten tersendiri, tapi apabila kita melihat misalnya indikator pertama terkait kebijakan,
itu kita akan langsung melihat ada arsitektur perbuk arsitektur SPBE di dalamnya. Di bawahnya itu sudah ada RPJMD Kabupaten Luwu Utara. Ya. Karena indikator pertama mempersyaratkan adanya RPJMD, sehingga itu di indikator pertama itu ada sekitar 20 dokumen yang tersedia di situ. Nanti kami belum membuat list bahwa isi dari indikator pertama ini saja yang ada di dalam. Kalau kita sudah buka Simodis baru kelihatan list semua dokumen-dokumen pendukung yang ada di situ, sehingga ini bisa jadi pedoman teman-teman yang lain bahwa untuk memenuhi agar indikator pertama terkait arsitektur SPBE kita bisa berlevel 4, dokumen-dokumen ini saja yang bisa kita penuhi. Itu itu yang bisa ditunjukkan Pak di Baik, saya kira dipahami Pak ya, artinya ketika indeks yang disampaikan Bapak bukan termasuk dalam indeks SPBE, maka tidak akan terakomodir di sistem itu. Intinya begitu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk Inovasi Simodis. Baik Bapak Ibu tim Inovasi Simodis dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Kita berganti dengan inovator selanjutnya.